Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para shaimin shaimat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas karunia-Nya sehingga pada saat ini kita bisa berada dalam bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Bulan yang penuh ampunan dan dijauhkan dari siksa api neraka. Yang kedua, salawat salam kita sanjungkan pada uswah kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Ramadan 1442 Hijriah. Kita bangkitkan Indonesia dengan zakat. Tema pada kesempatan ini adalah zakat membawa berkah dalam kehidupan. Para jamaah shaimin shaimat yang dirahmati Allah, salah satu rukun Islam yang harus kita pelajari adalah masalah zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap pribadi muslim yang taat sesuai dengan syariat Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Muhammadiyah membentuk lembaga yang bernama Lembaga Amil Zakat dan Infak Sodakoh Muhammadiyah sebagai lembaga resmi di Indonesia, Lasnas dari pusat sampai bawah, bahwa penghimpunan zakat, infak dan sodakoh ini sudah lama ada. Sejak Nabi kita Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh pendiri Muhammadiyah. Kita tengok sebentar ke belakang bahwa Muhammadiyah sejak awal berdiri sudah menekankan pentingnya zakat. Zakat bagian dari rukun Islam bagi orang yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Maka dengan pertimbangan untuk meningkatkan profesionalitas tata kelola zakat, dibentuklah Lembaga Amil Zakat Sodakoh Muhammadiyah atau Lasismo. Keberadaan lembaga resmi ini dalam menghimpun dana dari masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa zakat ini diperintahkan dalam Al-Quran. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Kemudian secara kelembagaan ada pada surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ini adalah yang menginspirasi, ayat yang motivasi bahwa zakat harus lewat lembaga. Karena dengan lembaga ini memudahkan untuk tata kelola dan tasarruf tentang zakat di Indonesia. Apalagi pemerintah sudah menetapkan undang-undang tahun 2009, kemudian diundangkan tahun 2011, dan diperbarui lagi undang-undang ini disempurnakan tahun 14 untuk percepatan tata kelola zakat yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, Lasismu bagian dari Lasnas yang menghimpun dana dari umat untuk dikembalikan kepada umat. Perlu saya sampaikan bahwa zakat yang dihimpun oleh lembaga Lasismu ini antara lain zakat fitri, zakat mal, zakat profesi, dana kemanusiaan, dan dana sosial keagamaan lainnya. Untuk apa? Kemakmuran. Kita dalam kehidupan di muka bumi ini wajib untuk bekerja, untuk mencari nafkah, dan sebagian nafkah yang kita peroleh ini sebagian adalah hak orang lain yang perolehannya oleh pribadi-pribadi umat Islam yang ada di Indonesia. Untuk itu, kepada saudara-saudara kita, mari kita berzakat melalui lembaga resmi. Murah, zakat itu hebat, Lasismu luar biasa, Muhammadiyah jaya. Ini adalah slogan taklin Lasismu, memberi untuk negeri. Para jamaah yang kata Allah, kemudian dalam pentasarufan kegiatan zakat ini antara lain untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Satu adalah untuk memberdayakan. Dari muzaki kepada yang bak bernima, perlu pendampingan, perlu pelatihan dalam tata kelola, sehingga dalam bentuk bantuan ini tidak segera habis, tapi bisa dimanfaatkan dengan harapan bisa menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang mendapatkan rezeki yang barokah, yang pada akhirnya nanti akan menjadi muzaki. Ini adalah tujuan dalam Islam. Tujuan yang sangat mulia ini perlu kita dukung bersama-sama. Sebagaimana sudah dicontohkan oleh para pendiri yang pertama kali, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mendengungkan nilai-nilai ta'awun yang ada pada masyarakat dan dilanjutkan sampai saat ini. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah ini, negara kita, belahan dunia ada pandemi COVID, maka itu menumbuhkan semangat untuk saling memberi antara satu yang lain. Dengan harapan apa? COVID segera hilang dari Indonesia. Zakat akan membangkitkan Indonesia. Ekonomi akan tumbuh sebagaimana nanti tujuan hidup kita adalah sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur, menjadi umat yang umat rahmatan lil alamin. Para soimin soimat yang dirahmati Allah, dalam pengelolaan zakat ini tidak sekedar kita menerima kemudian mentasarufkan, perlu ada pelatihan-pelatihan kepada para penerima zakat. Agar apa? Agar lebih berdaya, lebih bermanfaat, tidak selekas habis. Dan dalam mengelola, menerima ini sepanjang tahun. Penerimaan zakat tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi setiap saat. Karena apa? Saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik fakir atau miskin,
Ini setiap saat, bukan tahunan. Maka perlu kita untuk sadar untuk berzakat, sadar untuk berinfak. Insya Allah dengan sadar berinfak dalam sedekah ini, saudara-saudara kita yang sangat betul-betul membutuhkan akan mendapatkan bantuan. Sebagai contoh, program di Lasismu ada Simpuh, santunan simbah-simbah sepuh, yaitu yang sudah tidak bisa bekerja, tidak ada yang merawat, hidupnya sendiri. Ini perlu bantuan dari kita-kita semuanya. Insya Allah Lasismu akan mendampingi. Yang kedua, keberadaan ambulan dalam rangka menjemput, mengantar pasien berobat dari rumah, diantar sampai rumah sakit, baik yang lokal di Kabupaten Purworejo atau sampai Jogja, Rumah Sakit Sarjito, diantar, kemudian dikembalikan lagi ke rumah. Ini dari siapa biayanya? Biaya yang dikeluarkan adalah dari lembaga zakat, amil, dan sedekah Muhammadiyah. Ini, jadi tidak ada biaya untuk sewa, tapi kalau infak untuk ambulan, monggo, berapapun kami terima. Ini bagian dari contoh yang kecil, contoh realita yang ada di hadapan kita, di tetangga kita, saudara kita, perlu bersama-sama. Biaya-biaya yang demikian ini dikenal dengan santunan bidang kesehatan atau peduli bidang kesehatan. Yang berikutnya lagi adalah kegiatan pemberdayaan usaha dari para warga yang tadinya belum mendapatkan dana untuk usaha. Kita dampingi, kita support dana UMKM. Dengan adanya UMKM, kita belikan gerobak, kita belikan mesin jahit. Insya Allah dengan gerobak untuk usaha akan hidup lebih baik. Karena apa? Kita harus wajib bekerja. Kita kehidupan di muka bumi perlu dana, perlu bekerja. Karena kehidupan manusia tidak boleh untuk hanya sekedar berdoa, tapi harus ikhtiar secara lahir dan batin. Fa idza ngazamta fatawakkal 'ala Allah. Inilah konsep Islam. Dua-duanya harus imbang. Baik berusaha secara lahiriah maupun batiniah. Dengan adanya gerobak, kemudian disajikan dagangan-dagangan yang ada, yang untuk masyarakat umum, insya Allah akan mendapatkan keberhasilan, akan mendapatkan pendapatan, dan pendapatan itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari dengan modal yang sangat terbatas, namun dalam pendampingan tata gunanya insya Allah akan lebih berguna. Yang berikutnya adalah dalam rangka untuk membangun ta'awun di bidang pembangunan kegiatan di masyarakat, baik pembangunan di bidang masjid, sekolah, pondok pesantren, perlu uluran tangan dari kita semuanya. Dan tak kalah penting adalah keberadaan tenaga-tenaga kita untuk disiapkan dalam masa depan sebagai penerus, generasi penerus, yaitu dai-dai ke depan. Maka perlu beasiswa kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan untuk biaya tersebut, yaitu beasiswa Sang Surya. Beasiswa Sang Surya ini bisa digunakan untuk kaderisasi dalam perjuangan kita menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar atau fastabiqul khairat. Para jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan yang penuh barokah ini, mari kita siapkan, kita pikirkan
Yang pertama adalah membayar zakat fitri atau berupa makanan pokok beras minimal 2,5 kilogram. Dibayar bisa dimulai dari awal bulan Ramadan dan waktu yang sunnah akhir Ramadan, waktu yang wajib menjelang sholat Id. Untuk itu sebagai pribadi-pribadi muslim, pertama disiapkan zakat fitri untuk mensucikan jiwa kita selama bulan Ramadan. Yang kedua, membayar zakat mal atau zakat profesi. Untuk apa? Mensucikan harta yang kita miliki. Insya Allah dengan harta yang kita miliki, kalau sudah dikeluarkan zakat, dengan zakat ini murah, hebat, luar biasa. Hanya 2,5% dari pendapatan kita. Insya Allah dengan 2,5% ini menjadi luar biasa kalau dihimpun oleh lembaga. Dan potensi ini ada di setiap lingkungan kita tinggal. Apalagi Indonesia ini adalah negara yang mayoritas penduduknya Islam. Potensinya luar biasa sekali. Untuk apa? Kesejahteraan umat. Para jamaah so'imin so'imat yang dirahmati Allah. Yang berikutnya adalah bidang kemanusiaan. Kemanusiaan yang tidak membedakan antar suku, ras, agama, warna kulit. Ini juga perlu uluran tangan dari kita-kita semuanya. Sebagai contoh, penggalangan dana kemanusiaan, adanya gempa bumi, banjir, dimanapun yang berada di Indonesia ini, insya Allah lewat lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah ini punya peran yang luar biasa kepada saudara-saudara kita. Contoh dalam kejadian beberapa bulan yang lalu, adanya bencana alam di Kalimantan, di Sulawesi. Kalau Purworejo ada kegiatan yaitu penggalangan dana dalam rangka membantu saudara-saudara kita tanah ambles di daerah Bruno, Tegal, Salim Bruno. Ini ada beberapa rumah yang terdampak. Ini juga bagian dari tugas kita. Yang berikutnya lagi mungkin di lingkungan kita masih ada rumah yang perlu sentuhan dari saudara-saudara kita. Sehingga kalau sentuhan-sentuhan ini bersama-sama dalam satu lembaga, insya Allah akan terkumpul dan nanti langsung dibuatkan atau direnovasi rumah ini menjadi layak huni bagi setiap penghuninya. Para jamaah yang Allah, yang terakhir kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan selama bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa siangnya puasa Ramadan, malamnya bisa sholat tarawih, dilengkapi dengan bacaan-bacaan tadarus, kemudian disempurnakan dengan zakat, infak, sedekah untuk kepedulian saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kami membuka lebar-lebar untuk satu UMKM, yang kedua adalah peduli kesehatan, yang ketiga adalah simpuh, santunan simbah sepuh. Yang berikutnya adalah untuk saudara kota yang berkebutuhan khusus, perlu santunan dari kita semuanya. Dengan harapan kita ada kegiatan ta'awun, sehingga pada satu Syawal betul-betul kita sebagai Idul Fitri, yaitu semuanya kembali fitrah dan bisa dilanjutkan dengan kebaikan-baikan, diisi dengan ta'awun setiap saat. Demikian yang saya sampaikan. Zakat hebat, lasismu luar biasa, Muhammadiyah jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.